Selamat pagi, selamat ketemu lagi dengan saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada di luar sana. Oke, lihat judulnya sudah kaget. Waduh, ini ada apa? Lihat judulnya sudah berpikir yang negatif ini ya. Pasti Miss Yuni bongkar aib ini. Aduh. Ojo berpikiran positif, ambil negatif itu akan negatif. Tapi kalau kamu ambil positifnya maka itu akan positif. Ada apa Miss Yuni? Oke, ternyata yang sedang melambung tinggi saat ini adalah kasus Melody, dan saya pribadi tidak mengikuti kasus tersebut karena saya tidak ditelepon oleh korban dan saya juga tidak ingin melakukan kesalahan di mana mengoar-ngoarkan yang bukan apa ya, yang bukan ranahnya. Jadi saya tidak bisa membengok-bengokkan sesuatu yang bukan ranah saya. Jadi saya gak wani. Wedi jarene Nyonya Hongkong melok-melok ae. Jadi ya wes itu hari ini saya ditelepon salah satu korban, dan korban tersebut adalah seorang yang sangat mengalami nasib yang sangat tragis sekali, yang dimana dia ada sesuatu, oke? Jadi wes karo ngabsen pagi ini ya. Selamat pagi buat teman-teman, Mbak Nopisari, Bunda Srio, Mbak Beni, good morning juga. Weni Cosan, sehat selalu Miss. Terima kasih Suun Kak Wahyu sudah dipanggil. Oh ya. Jadi lah Wahyu ini mana? Oh Wahyu ini wis teko. Lah kok dian Weni nih malah. Jadi sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Baru saja saya ditelepon, nanti kontennya akan menyusul setelah saya live ini. Suara mbaknya jadi open BO Ayu Madiun. Jadi oke, ini kalian katakan aib boleh dan tidak boleh dibongkar juga boleh. Tapi seberapa banyak kalian mengatakan itu aib itu tergantung dari kalian. Berapa banyak artis-artis Indonesia itu yang dikatakan tentang selakangan aja. Itu nggak ada yang ngeritik tuh. Biasa aja kali gitu. Ini adalah edukasi ya, dimana mbaknya itu tertarik open BO. Jadi ya karena kesulitan ekonomi dia berpikir dengan open BO 2-3 kali maka utangnya akan lunas. Silitku kok loro ya. Dingklik ra penak. Jadi dia berpikir bahwa dengan open BO masalahnya akan selesai, tapi ternyata dengan mengatakan open BO membuat masalahnya semakin besar. Ya bantu di-share ya teman-teman karena ini banyak sekali korbannya. Mbak Ayu Madiun, Mbak Beni, aku mau dibengoi pagi Miss, sehat selalu. Sudah jempol Miss. Mbak Munawaroh, terima kasih juga. Iki wis ono sing telepon isu-isu iki piye ya? Diangkat apa ora rek? Apa ngabsen dulu? Mbak Octaviano, Mbak Yuvi NR, Wahyu, kalau Miss Yuni live kita woro-woro Miss biar nggak ketinggalan. Oke, jadi kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam. Miss Yuni lagi live nih Mbak, ada yang bisa dibantu? Miss Yuni lagi live. Itu aja lah Mbak. Ini kami udah di rumah pula ini. Oke. Jadi setidaknya saya sudah ngangkat telepon ya. Jadi Mbak Yuvi absen dulu Miss. Nah, Mbak Uti mantul, terima kasih. Mbak Arti Hau, terima kasih juga yang sudah hadir. Ini 30 orang hadir. Ini saya akan membahas tentang open BO hari ini. Jadi biar kita tahu apa sih open BO. Saya sendiri sebenarnya nggak tahu Mbak. Dan Mbak Uti mantul, Mbak Arti, Mbak Eka juga, terima kasih yang sudah hadir. Di mana ternyata kesulitan ekonomi itu membuat kita berpikiran negatif. Bahkan membuka baju kita merasa bisa menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya membuat masalah semakin besar. Dan Mbak Senandung Rindu, Miss aku di absen, siap, terima kasih. Jadi sangat menyedihkan sekali ya, saat ekonomi kepepet apapun bisa dilakukan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Ini yang menjadi dilema ya. Mbak Eka, terima kasih. Beni, Miss Yuni jempol hadir ke-8. Mbak Sri Rahmawati, Coan Miss, sayangku Sutianiasa, Cosan juga terima kasih. Le jempolnya jek 8 songo iki. Endi jempolnya nek iki wonge 38. Yuvi, meski aku serba kurang nggak bisa, maulah Miss Yuni open BO. Iya, betul.
Karena saya sendiri tidak paham ya Mbak ya, apa itu open BO. Jadi open BO saya itu bookingan gitu lah. BO itu apa sih? Singkatan dari apa sih? BO itu? Selamat pagi Mbak Arti Hau, terima kasih selamat pagi. Jempolmu nanti rek. Ojo jepat-jepat nah jempolnya renek kabeh iki. Sik ana telepon meneh. Halo? Halo, Miss. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau minta masukan, Miss. Oke. Masukan apa nih? Hati-hati Miss Yuni lagi live secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Ada yang bisa dibantu? Iya. Kenapa sih? Saya kan nanti Minggu tanggal 21 mau menikah. Oke. Ya, seharusnya saya itu bilang ke majikan dulu, ngasih tahu apa nggak usah dulu sih ya? Kalau saya pribadi nih ya, karena saya nggak tahu Iya. nih pikirannya orang kan beda-beda ya Ndok ya. Iya. Saya takutnya nih kalau kamu cerita sama majikan terus kamu dipecat setelah menikah kamu itu belum punya visa loh Ndok. Iya, makanya saya juga ke situ pikirannya, makanya kok bimbang. Kemarin temen tanya, semalam kata dia, kamu bilang nggak ke majikan, kalau bilang kan bisa ikut kamu nanti nikahan apa. Saya bilang, belum kepikiran ke situ, takutnya nanti menghambat rencana saya menikah, sama setelah menikah nanti kalau dia putus kontrak saya, otomatis saya harus pulang ke Indo, saya bilang gitu. Pinter. Jadi seperti anak-anak buah Miss Yuni yang lainnya, bukan kita mau membohongi majikan, tapi karena orang Hongkong itu pikirannya kebanteran. Iya. Kalau kamu sudah menikah sama orang Hongkong itu pasti digojlok ya. Lagi coven lah, ya haji miwala, mama. Kamu akan sedih dan sakit. Karena itu banyak sekali anak-anak saya itu keluar visanya baru ngomong. Waktu ngambil KTP, ganti KTP itu baru ngomong. Karena menikah dengan orang Hongkong tidak ada jaminan bahwa visamu keluar sebagai independen. Ngerti? Nah makanya itu iya paham. Makanya saya dari semalam kepikiran. Tapi saya kan sama semua saya udah bilang kayaknya nggak harus ngomong dulu, takutnya nanti menghambat saya, nanti di-cut. Terus ya memang majikan saya baik, saya di sini udah 8 tahun, tapi hati orang kan nggak tahu. Pinter. Jadi kita jaga nih hatinya orang yang tersakiti. Iya, terus takutnya kalau saya mau tuntun ngomong, saya juga masih lama finish kontraknya gitu. Kalau memang dia masih mau saya di sini dulu, nggak apa-apa sih, suami saya juga menerima, nggak apa-apa, bantu dulu sampai selesai kontrak walaupun visa kamu sudah turun, kata dia gitu. Makanya aku bilang sama kamu, kalau menurut pendapat saya, kamu kan nanya Miss Yuni, kamu nikah dulu, proses visa, KTP-mu turun baru kamu memberitahu. Oke. Karena kalau KTP-mu turun, kamu harus melepaskan KTP-mu sebagai TKW itu, Ndok. Iya. Jadi kamu harus melepaskan. Jadi kalau visamu sudah turun, kamu ambil visa itu belum tentu juga langsung bisa ambil KTP sayang. Masih belum bisa ambil KTP. Ngerti nggak? Iya pokoknya proses panjang ya, untung-untungan. Jadi jangan dulu. Dan ingat saat kamu menikah, saat kamu punya rencana itu jangan ceritakan pada banyak orang. Karena apa? Banyak orang yang akan menertawakan kamu saat visamu belum bisa turun. Jadi kalau sudah bisa turun baru ngomong sama orang saya. Iya paham. Nggak usah cerita. Iya saya Miss Yuni terus lewat YouTube tiap hari, soalnya saya tutup Facebook saya, tahu sendirilah netizen kan begitu. Makanya saya tutup Facebook, saya lihat di YouTube setiap hari nggak ada yang terlewat, aku cek yang baru gitu. Nah semalam temanku memang tanya yang bener-bener bikin aku kancong. Jadi aku tak tanya sini aja lah, biar bagaimana solusinya gitu kan, lebih enak gitu ada yang ngasih tahu. Jadi kalau Miss Yuni pribadi ini ada sesuatu jangan disiarkan pada orang. Orang yang membencimu akan mencari alasan untuk menjatuhkanmu. Yang orang suka sama kamu itu nggak ada alasan, tapi lebih baik seldom aja, kalau sudah terbukti, nah baru kamu cerita. Ya? Iya pokoknya keep it. Amin, makasih banyak Miss Yuni. Terima kasih sayang. Bye-bye. Oke, jadi menikah dengan orang Hongkong itu tidak ada jaminan bahwa visamu akan turun. Jadi lebih baik, ya karena yang suka sama yang tidak suka itu lebih banyak yang tidak suka. Tapi itu bukan urusan kita hidup di rel kita masing-masing. Ya saya cuma berpesan bahwa jangan,
Kabar gembira jangan diceritakan pada orang lain keterlaluan, kabar sedih juga jangan diungkapkan pada orang keterlaluan juga. Orang juga jenuh loh Mbak dengerin sedihmu terus. Orang itu nggak suka juga mendengarkan kesedihanmu terus-menerus. Orang juga akan cemburu saat mendengarkan kebahagiaanmu yang terus-menerus. Jadi yang biasa-biasa saja saat kamu mendapatkan penderitaan, ya dinikmatin aja. Saat kamu dapat kebahagiaan, ya dinikmati saja. Seperti juga saya habis dilolono wong padahal saya nggak kenal nggak apa. Ya, saya hanya merespon sebagai manusia aja. Selebihnya saya tidak ingin fokus lagi dengan apa yang dia lakukan. Kalaupun dia terus menyerang dengan saya, kalaupun dia terus menyakiti saya, ya itu hak dia. Tapi saya hanya merespon sebatasnya saja. Karena kalau saya merespon lebih dari itu, maka hati saya yang terkikis. Karena membenci seseorang itu penuh dengan penderitaan. Jadi saya tidak ingin buang-buang energi saya untuk fokus untuk membenci orang. Ya udah benci, ya udah benci. Waktu marah ya udah marah segitunya aja. Saya tidak akan terus fokus sama kesalahan dia, bahkan terus mengikuti account dia, terus menyelidiki dia, terus menyakiti diri saya sendiri karena mencoba melukai dia. Jadi saya sudah fokus pada diri saya sendiri, saya kembali beraktivitas, saya kembali melihat, tapi jujur saya bangkit hari ini karena hinaan dia. Jadi karena makian dia, karena saya sudah 1,5 bulan vakum, tapi ternyata saya masih dioglek-oglek, makanya saya bangkit nih. Sebenarnya saya bangkit atau tidak, tidur atau tidak, itu tetap ada orang yang akan mengganggu saya. Jadi lebih baik saya tetap bangun, tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik menurut saya, versi saya, daripada saya tidur diukrek-ukrek. Jadi saya tetap semangat pokoknya. Dengan hinaan itu ternyata saya tuh malah sekarang harus sergap buat konten. Kenapa? Lho wong aku nggak gawe kontennya dilokno makan cuan dari aib. Lah daripada aku nggak gawe konten, ya wis gawe kontennya. Jadi terima kasih dan I love you. Semangatmu membuat saya gencar membuat konten lagi. Saya kira saya itu akan jatuh bangun terkelepek-kelepek setelah saya dihina, dimaki, dijatuhkan, ataupun dibuatkan status apapun. Tapi ternyata membuat saya wake up bahwa saya itu nggak boleh tidur di Indonesia, saya itu tidak boleh menikmatin kenyamanan saya di Indonesia. Saya itu harus tetap semangat, bangkit dan mengangkat telepon. Kalau saya nggak ngangkat telepon, mbaknya yang semalam di bandara itu kebingungan. Kalau saya fokus dengan kenyamanan saya yang ada di kampung, maka teman-teman tidak bisa saya bantu. Dan itulah gunanya semangat, membakar emosi saya dan saya netralisir menjadikan semangat yang lebih baik lagi. Jadi I love you hater. Saya cinta kamu dengan cara kamu menyakiti saya tetap semangat. I love you pokoknya ya.